326, komitmen bersama. Nina terkesiap. Pertanyaan Erlina membuatnya gemetar. Nina melirik Franz meminta bantuan, tapi Erlina malah meluruskan kembali wajahnya. Satu kali nyonya, jawab Nina terbata. Erlina mendengus kasar, melepaskan tangannya dari dagu Nina. Di sebelahnya, Meilani terperangah. Dia menatap putranya dengan takjub. Luar biasa, baru 1 kali sudah berhasil. Mama saja dulu melakukan sampai ratusan kali untuk mendapatkanmu, tutur Meilani. Erlina mendelik, menatap tajam putrinya. Meilani pun segera merapatkan bibir. Di hadapan mereka, Franz tertawa kering mendengar celetukan ibunya. Sedang Nina kembali menunduk, tidak berani menatap Erlina, apalagi calon ibu mertuanya. Tatapan Erlina beralih pada Franz. Franz, jawab pertanyaan nenek dengan jujur, berapa banyak wanita yang sudah kamu tiduri? Franz meringis. Pertanyaan Erlina terlalu sulit. Dia tidak pernah menghitung jumlah wanita yang bermain dengannya. Franz tidak pernah menghitung Nek. Tapi, yang pasti banyak. Erlina menghela. Kalau begitu, nenek dan mamahmu harus bersiap. Pasti akan banyak wanita yang datang dan mengaku hamil. Dan kamu harus menikahi mereka semua. Franz terperangah. Matanya melebar. Di sebelahnya, Nina cemberut seraya mencubit lengan Franz. Franz melirik Nina, lalu memegang tangannya. Nek, Nina wanita terakhir yang Franz gauli dan sekarang dia sedang hamil. Franz sadar waktu itu tidak memakai pengaman. Sedang wanita lainnya, Franz bisa jamin tidak akan ada yang hamil karena Franz memakai pengaman. Ark. Franz mengerang saat Nina kembali mencubitnya. Telinga Nina panas mendengar kata-kata Franz. Dia mencebikkan bibir saat Franz melirik. Franz pun hanya tersenyum kering. Kamu dengar sendiri bukan? Franz banyak bergaul dengan wanita. Tidak menutup kemungkinan akan datang wanita lain yang mengaku hamil anaknya. Apa kamu siap menghadapi itu? Franz dan Nina beradu pandang, lalu menatap Erlina. Nek, sudah Franz bilang. Baik mereka hamil anakmu atau tidak. Jika berita kehamilan wanita ini menyebar, tidak menutup kemungkinan wanita lain akan datang dan mengakui diri mereka hamil. Apa yang akan kalian lakukan jika itu terjadi? Franz tertegun. Muncul penyesalan karena sudah mencicipi banyak wanita dan bermain dengan mereka. Dia pun bingung menjawab pertanyaan neneknya. Kami akan menghadapinya bersama. Jika benar wanita itu mengandung anak Pak Franz, maka Pak Franz harus bertanggung jawab. Tapi, jika mereka hanya berpura-pura, ekspresi Nina sedikit mengeras. Saya sendiri yang akan memberi mereka pelajaran karena sudah mengganggu kami. Nina memberanikan diri menjawab pertanyaan Erlina. Sadar akan masa lalu calon suaminya yang tidak bisa dihapus atau dihilangkan. Franz melirik Nina. Terperangah mendengar pembelaannya. Dia mengeratkan genggaman tangannya pada tangan Nina. Aku berjanji tidak akan melakukan hal yang merugikanmu dan anak kita, ucap Franz seraya tersenyum pada calon istrinya. Nina kembali menunduk. Dia membalas genggaman tangan Franz. Erlina tersenyum tipis. Di sebelahnya, Meilani pun ikut tersenyum. Nenek pegang kata-kata kalian, ujar Erlina. Nenek tidak mau mendengar perceraian apapun alasannya, terkecuali jika Franz mengingkari janjinya. Dan kalau itu terjadi, Erlina menatap Franz. Nenek tidak segan-segan membuatmu cacat seumur hidup. Cacat, ulang Franz. Nenek akan mengebiri senjatamu sampai habis, ancam Erlina. Franz melindungi barang pusakanya. Dia meringis seraya menatap ngeri neneknya. Jangan Nek, ini harta berhargaku satu-satunya tidak ada gantinya. Nina juga tidak akan mau menikah denganku jika tanpa ini. Ark, Franz menjerit saat Erlina menjewer telinganya. Dasar ceroboh, sekalinya pulang membawa wanita malah membawa anak juga. Kamu hampir membuatku jantungan? Geram Erlina seraya memukuli cucunya. Meluapkan kekesalannya. Ampun Nek, sudah aku bilang itu tidak sengaja. Mana Franz tahu semalam main langsung jadi, bela Franz seraya melindungi diri dari pukulan tangan Erlina. Nina menatap iba calon suaminya. Dia bergeser sedikit menjauh, tidak mau ikut terkena pukul Erlina. Meilani tertawa melihat ibunya dan putranya. Kemudian, tatapnya beralih pada Nina. Ayo berdiri, jangan duduk di bawah. Meilani memegang pundak calon menantunya. Nina berpaling menatap Meilani. Matanya membulat. Kenapa Anda ada di sini? Franz dan Erlina melirik Nina. Erlina pun menghentikan pukulannya. Meilani mengernyit, bingung dengan reaksi Nina. Memangnya kenapa kalau aku di sini? Apa ada yang salah? Mata Nina mengerjap. Dia kaget melihat wanita yang pernah dianggapnya sebagai kekasih Franz, ternyata adalah ibunya. Nina tersenyum kering menyadari kebodohannya. Tidak apa-apa, saya hanya asal bicara. Meilani tersenyum hangat. Dia membawa Nina untuk duduk di sampingnya. Ayo berdiri, jangan duduk di bawah. Kakimu bisa kram jika terlalu lama terlipat. Terima kasih.
Nina balas tersenyum. Hatinya menghangat. Dia kira calon ibu mertuanya tidak akan menerima dirinya. Franz tersenyum melihat ibunya dan Nina. Sedetik kemudian, dia mengenang karena Erlina kembali menjewer telinganya. Nenek tidak mau tahu. Jangan ada keributan tentang ini, ujar Erlina tanpa melepaskan jeweran tangannya. Segera temui orang tua wanita itu dan bilang kita akan datang untuk melamarnya. Persiapkan pernikahan kalian secepatnya, paham? Paham, Nek, jawab Franz seraya mengelus telinganya yang terasa panas. Franz akan segera menemui orang tua Nina. Nina meringis. Dia ragu untuk mempertemukan Franz dengan orang tuanya. Bukannya Nina takut mereka marah, tapi Nina malu jika Franz melihat keadaan orang tuanya. Ada apa? Tanya Meilani, menyadari ekspresi janggal di wajah calon menantunya. Papa sedang berada di Kalimantan, sedang Mama di Swiss. Tidak bisakah kalau kita tidak melibatkan mereka? Jawab Nina ragu. Erlina dan Meilani saling melempar pandang. Menyadari itu, Franz segera mendekati Nina. Aku akan mengurus itu. Jangan memikirkan apapun, tidak perlu khawatir. Nina menatap Franz dengan wajah memohon. Memberinya kode agar tidak menemui orang tuanya. Namun, Franz malah tersenyum, lalu menepuk bahu Nina. Tidak mungkin menikah tanpa melibatkan orang tuamu. Aku akan segera menemui mereka dan mendapatkan restu, tutur Franz. Nina menunduk malu, wajahnya terlihat sedih. Aku tidak yakin mereka akan peduli. Jika mereka tidak mau peduli, aku sendiri yang akan memaksa mereka datang ke pernikahanmu, celetuk Erlina. Melihat reaksi Nina, dia bisa menebak hubungan Nina dan orang tuanya. Erlina bangkit, dia melirik putrinya. Kamu urus putra dan calon membantumu. Mamah mau menelpon Raditya. Meilani mengangguk. Dia melirik putranya. Pergilah ke Kalimantan malam ini juga. Setelah menemui ayah Nina, kita pergi ke Swiss untuk menemui ibunya. Tapi, Nyonya, Nina tidak yakin dengan orang tuanya. Dengar, nak, seburuk apapun orang tuamu, aku yakin, mereka tidak akan menutup mata dengan nasib putri mereka. Percayakan orang tuamu pada kami, tutur Meilani memotong perkataan calon menantunya. Nina tersenyum hangat, dia terharu dengan niatan keluarga Franz untuk menemui orang tuanya. Setetes air mata menitik di wajahnya. Nina kira akan mendapatkan kesulitan dari keluarga Franz. Tapi, mereka menerimanya. Rasa khawatir di hati Nina pun menghilang. Terima kasih, ucap Nina seraya terisak. 327, saling memahami. Erlina memasuki ruang kerjanya, lalu duduk di kursi kebesarannya. Bukan tanpa alasan Erlina buru-buru pulang ke Indonesia. Sebenarnya, dia ingin bersama Raditya dan Rea lebih lama lagi. Tapi, Erlina memiliki sesuatu yang ingin diperlihatkannya pada Raditya. Erlina membuka salah satu laci pada meja kerjanya. Dia mengeluarkan buku kecil yang beberapa minggu lalu dimintanya dari Rea. Tadinya, Erlina mengambil buku itu untuk memeriksa sidik jari dari orang yang mengganggu menantunya. Tapi ternyata, hanya sidik jari Rea yang ditemukan dalam buku kecil tersebut. Kamu harus melihat ini Raditya, gumam Erlina seraya membuka-buka buku kecil milik menantunya. Bibirnya tersenyum membaca setiap poin pertanyaan dari 100 pertanyaan yang Rea tulis dalam buku tersebut. Erlina memfoto tulisan Rea, kau mengirimkannya pada Raditya. Kita lihat, apa kamu masih berkeras hati setelah membaca semua ini? Gumam Erlina seraya menyimpan ponselnya. Tak lama, ponsel Erlina bergetar. Raditya menelponnya. Maldives. Raditya kaget melihat pesan yang Erlina kirim. Dia segera menelpon neneknya. Apa ini? Tanya Raditya tanpa basa-basi saat Erlina mengangkat panggilan darinya. Kamu tidak membacanya? Itu 100 pertanyaan yang istrimu siapkan untukmu. Gelombang Erlina. Raditya menghela. Apa maksud Oma mengirimkan ini kepadaku? Tatapan Raditya meredup membaca setiap poin pertanyaan yang istrinya tulis. Untuk Aditya. 1. Apa yang kamu rasakan saat ini? Apa keadaanmu benar-benar sudah membaik? 2. Pak Nurman bilang, kamu tidak menemuiku karena mengalami koma sepertiku. Aku sering bermimpi tentangmu saat aku koma, apa kamu juga memimpikanku? 3. Saat aku koma, aku bisa mendengar suara orang yang menjengukku. Setiap hari, aku selalu berharap mendengar suaramu. Apa kamu juga mengharapkan hal yang sama? 4. Aku sempat berpikir untuk menyerah ketika aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Aku takut akan terus terbaring dan tidak akan bisa menggerakkan tubuhku lagi. Apa kamu merasakan rasa takut yang sama? 99. Aditya, aku ingin memelukmu. Apa kamu juga menginginkanku? 100. Aku merindukanmu Aditya. Air mata Raditya menitik. Semua yang Rea tulis menggambarkan rasa rindunya dan ketakutannya saat mengalami koma. Berbeda dengan Raditya yang tidak mengingat apapun, Rea ternyata mendapatkan kesadarannya. Oma yakin, Rea belum mengajukan satupun pertanyaan yang sudah ditulisnya.
Dia memendam perasaannya karena tahu kamu melupakannya. Rea berusaha keras untuk memahamimu, nak. Elrina menghela napas. Oma tidak akan meminta apapun darimu. Oma yakin, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan untuk istrimu. Panggilan terputus. Raditya melepaskan handsfree yang dipakainya, lalu meletakkan ponselnya di atas meja. Raditya beranjak pergi menemui Rea yang sedang berada di ruang tengah. Langkahnya terhenti melihat tatapan kosong istrinya yang sedang menatap ke layar televisi. Kenapa melamun? Raditya menghampiri Rea, lalu mengecup pipinya. Dia duduk di samping Rea. Rea tersenyum, menyembunyikan kesedihannya karena rasa rindu terhadap orang tuanya. Tidak melamun, aku sedang fokus menonton. Raditya menatap lekat wajah istrinya. Dia mengulurkan tangan mengusap kepala Rea. Sudah malam, ayo tidur. Sebentar lagi, aku belum mengantuk, tolak Rea. Raditya merengkuh tubuh Rea ke dalam pelukannya. Besok aku harus mengecek proyek. Kamu mau ikut atau tinggal di penginapan? Sepertinya aku di sini saja. Besok aku ingin beristirahat seharian, jawab Rea seraya memainkan jari tangan Raditya, lalu mendongak menatapnya. Kamu tidak akan lama bukan? Aditya menggeleng. Paling lama 2 jam. Aku akan memasak makan siang untukmu, ujar Rea. Wajahnya kembali menunduk. Aku merindukanmu, Rea. Saat kita tidak bersama, aku selalu merindukanmu. Raditya mengecup pucuk kepala istrinya. Rea mendongak. Bibirnya tersenyum. Aku juga akan merindukanmu. Karena itu, jangan pergi lama-lama. Segera pulang setelah urusanmu selesai. Tentu, sahut Raditya. Keesokan harinya, Raditya pergi seperti yang direncanakan. Dia meminta Nurman untuk berjaga di sekitar penginapan. Setelah mengantar suaminya pergi, Rea memutuskan tidur kembali. Tapi ketika sampai di kamar, Rea kaget melihat ponsel miliknya yang tergelak di atas ranjang. Semoga bisa mengusir kebosananmu di saat aku pergi. Hubungi siapapun untuk menemanimu. Aku akan segera kembali. Oh. Rea tersenyum membaca pesan yang Raditya tinggalkan. Dia pun segera membuka layar ponselnya, lalu mendial nomor ibunya. Rea yakin, secara tidak langsung Raditya mengizinkan dirinya untuk menelpon mereka. Mamah, sapa Rea dengan nada riang. Air matanya luruh mendengar suara wanita dan pria yang sudah sangat dirindukannya. Rea rindu kalian. Jakarta. Nena menangis haru mendengar suara putri bungsunya. Di sebelahnya, Rendra pun ikut menitikkan air mata. Bagaimana kabarmu, nak? Tanya Nena setelah beberapa saat terdiam karena tidak bisa mengeluarkan suaranya. Rea, bagaimana kabar cucu papa? Apa mereka baik-baik saja? Timpal Rendra seraya mengusap air matanya. Terdengar suara kekehan di seberang sana. Rea dan kandungan Rea baik-baik saja. Ada dokter dan perawat di sini, jadi keadaan kami terpantau dengan baik. Syukurlah, Rendra dan Nena saling melempar senyum. Bagaimana kabar Aditya, apa dia baik? Azalea menatap haru kedua orang tuanya. Dia senang melihat senyum di wajah mereka. Walau Azalea tidak bisa ikut melihat dan mengobrol dengan adiknya, tapi Azalea senang mendengar suara Rea yang terdengar ceria. Aku juga merindukan kamu, Rea, batin Azalea seraya membersihkan meja bersama karyawan lainnya. Hah, senang rasanya melihat Tuan dan Nyonya gembira seperti itu. Sudah lama Bibi tidak melihat mereka tertawa, celetuk Ijah. Azalea kembali melirik orang tuanya yang tengah bahagia. Tuan dan Nyonya sangat menyayangi Rea. Kamu benar, sahut Ijah. Bukan hanya Non Rea, tapi Tuan dan Nyonya juga sangat menyayangi mendingan Nona Azalea. Azalea menghentikan gerakan tangannya. Dia melirik Ijah. Nampak, ekspresi Ijah yang berubah sendu. Kamu tidak tahu saja, Nyonya dan Tuan sering menangis sambil melihat foto Nona Azalea. Mereka memang masih terlihat marah. Tapi, mereka juga merindukannya. Hati Azalea bergetar mendengar berita dari Ijah. Air matanya menitik. Setelah semua hal buruk yang diperbuatnya, Azalea mengira, orang tuanya tidak mau lagi menganggapnya sebagai anak. Tuan dan Nyonya sangat menyayangi kedua putrinya. Walau dengan cara yang berbeda, tutur Ijah seraya kembali melanjutkan pekerjaannya. Azalea melirik kedua orang tuanya. Dia tersenyum saat Nena melempar senyum padanya. Rea, telepon mama lagi kalau suamimu mengizinkan. Oh ya, jangan lupa kirim foto-foto kalian, pinta Nena. Iya, Mah. Rea tutup dulu ya, Rea mau memasak untuk Aditya. Rea merindukan kalian. Gelombang Rea. Kami juga merindukanmu, sahut Nena dan Rendra serempak. Panggilan pun terputus. Rendra melirik istrinya. Mah, bagaimana kalau makanan hari ini kita gratiskan? Boleh Pah, lagi pula, cicilan bulan ini sudah tertutupi, jawab Nena. Rendra mengumpulkan para karyawannya. Dia memberitahu, kalau makanan dan minuman hari ini akan diberikan secara cuma-cuma. Mendengar itu, Azalea mendengus geli. Orang tuanya memang sangat royal.
Kapan kalian akan kaya jika terus menggratiskan makanan? Celetuknya dengan suara pelan, lalu tersenyum lebar. Aku harus belajar berbuat baik dari kalian. Azalea mengeluarkan ponselnya. Dia mengetik pesan, lalu mengiriminya pada seseorang. Terima kasih sudah menepati janji. Bersambung.